Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau ngasih tahu 5 rahasia sukses buka toko sembako dengan modal kecil untung besar. Jadi namanya kita mau usaha itu nggak perlu modal gede-gede dulu, asal ada niat dan kemauan. Nah, dengan tekad dan kemauan kita yang kuat, jadi kita harus bersabar dan kita bismillah. Besok nih pagi-pagi kita harus bangun lebih awal ya. Bangun lebih awal ketika toko-toko lain belum buka, karena pagi-pagi itu banyak banget yang beli kayak kopi, Indomie, ya banyak banget tuh yang beli sabun-sabun gitu pagi-pagi. Ibu-ibu tuh biasanya pagi-pagi tuh pada beli sabun. Soalnya ibu-ibu tuh kerjaannya di dapur gitu. Jadi pasti pada ke warung kita nih kalau kita bukanya lebih awal ya. Ramah tamah ya, ramah tamah sama pembeli, terutama sama pembeli, sama anak-anak, sama orang tua, sama siapa aja kita harus ramah. Jadi harus menyapa ya, setiap orang, ada yang lewat, ada yang apa aja, pokoknya mah kita sapa aja. Sama pengamen pun kita harus ramah, karena itu suatu saat kita butuh dia ya. Kalau pengamen itu suka ada receh, jadi kita bisa tukerin ya receh-recehnya itu. Terus kita juga harus pandai-pandai nyervis pembeli ya. Misalkan pembeli itu mau beli minyak 1 kilo, minta dianterin, kita anterin aja nggak apa-apa ya. Misalkan mau beli telur dianterin, nganterin aja nggak apa-apa. Dan tapi kebanyakan yang pesan itu pesan aqua galon, pesan gas gitu, minta dianterin, nggak apa-apa lah, kita anterin aja. Pokoknya servis kita harus memuaskan para pelanggan kita. Nah, pelanggan kita itu kalau servis kita memuaskan, dia pasti ya mengelanggan terus ke kita selama-lamanya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe biar channel saya berkembang dan Bapak Ibu semuanya jadi pengusaha sukses. Untuk rahasia yang pertama, kita harus cari tempat dulu. Karena modal kita pas-pasan, jadi tempat itu kalau kita ngontrak mahal ya. Terus kalau kita nyari tempat strategis di mana-mana juga pasti mahal. Jadi kita buka usaha dari mulai teras rumah dulu aja, atau di dalam rumah kita ya. Pokoknya manfaatkan fasilitas yang ada dulu, jangan sampai kita ngontrak dulu karena budget kita tuh pas-pasan ya. Untuk rahasia yang kedua, kita atur keuangan kita dengan modal yang pas-pasan gitu. Kita harus pandai mengatur keuangan, jangan sampai uang kita ini kepake yang lain-lain ya, beli ini beli itu gitu. Pokoknya dengan uang yang pas-pasan, dengan modal yang kecil, kita pengen jalan-jalan, pengen kemana aja kita tahan dulu, pengen beli baju ini itu kita tahan dulu. Jadi kalau kita pandai memanfaatkan ya, kita bisa sukses dengan cara yang seperti saya ini. Insya Allah ya, toko kita akan besar. Jadi nanti kita ingin apa aja kita tercapai gitu. Terus jangan sampai toko kita itu diutangin, walaupun sama saudara, sama tetanggaku tuh kita jangan boleh lah diutangin. Soalnya kalau barang kita udah diutangin ke orang, jadi susah untuk bayarnya, dan kita itu sulit untuk berputar ya, belanja yang lain-lain susah gitu. Namanya toko sembako kalau udah diutang-utangin, apalagi dengan modal kita yang minim ya, udah deh dijamin besok-besok kita udah nggak bisa belanja lagi, bahkan cenderung bangkrut ya. Selanjutnya itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk rahasia yang ketiga, banyakin titipan ya. Titipan ini misalkan ada yang nitip roti ini titipan semua, dan juga ada yang nitip kerupuk ya. Nah, kita manfaatkan aja tuh orang-orang yang nitip. Nah, kebanyak banget nih titipannya. Dan tetangga-tetangga kita itu suruh bikin aja makanan yang bisa dititipin di warung kita, seperti ini nih, cemilan ini semuanya titipan dari tetangga ya. Nah, tetangga kita suruh bikin apalah gitu di sini biar bisa nitip di toko kita. Ini kacang ini laris manis ya, yang bikin tetangga sebelah. Pokoknya saya minta tetangga tuh bikinin kacang ya, kemudian dia juga untungnya gede. Nah, saya juga ada untungnya yang lumayan. Terus ada satu lagi tuh agar-agar yang disimpan di kulkas. Nih saya juga suruh bikin tetangga pada bikin tetangga supaya bisa ditipin di toko saya ya. Nah, itu juga lumayan untungnya, dianya juga untung lumayan ya. Untuk rahasia yang keempat, kita belanja barang yang bermerek dulu. Nah, misalkan nih beli mie ya, mie itu Indomie aja, Indomie dulu. Terus mie sedap, jangan terlalu banyak-banyak dulu, yang penting toko kita sedia ya yang diperlukan masyarakat sekitar kita. Sedap, Sarimi, Indomie itu aja dulu. Kemudian kalau misalkan kita jualan sabun ini aja yang ekonomi,
ya Ekonomi ini laris manis, jadi kita beli barang yang terkena dan yang laris manis. Nah kemudian cuci piringnya ini, buat cuci piring itu sunlight dulu aja, jadi jangan yang lain-lain dulu, sediakan sunlight dulu aja yang sekitar murah-murah dulu, yang 2000-an ya. Nah jadi jangan terlalu banyak yang lain-lain dulu. Misalkan kopi, kita beli aja kopi kapal api, kopi luwak lah, sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak dulu ya. Ini untuk kopinya kita sediain kapal api mic ya, walaupun beberapa renceng. Kemudian ini nih ABC susu, jangan terlalu banyak nih, serenceng 2 renceng aja dulu. Sama ini kopi gudai, kemudian kopi luwak nih ada 4 macam ya, 4 macam dulu aja. Nah ini juga jangan banyak-banyak, kita beli renceng-rencengan aja dulu ya, karena dengan budget yang minim kita harus bisa mengatur keuangannya. Nah kemudian nih rokoknya juga ya, rokoknya itu sediain ini dulu aja, Sampurna hijau, Magnum filter yang ini bisa diketeng, kemudian rokok Samsu, Sampurna Mil, Marlboro, ini Marlboro ya yang baru ya tapi murah, laris. Kemudian garam filter, dan ini rokok Jarum Super, walaupun kita beberapa bungkus aja, yang penting ada ya, komplit di toko kita. Nah kita sediain dulu aja yang penting-penting dengan budget yang minimal ya, yang budget yang kecil. Untuk minumannya kita sediain teh gelas dulu, kemudian karena sekarang mah banyak bandulan itu laris, sediain bandulan ya. Kalau misalkan yang botolannya nih sediain aja teh pucuk. Nah teh pucuk ini laris, sediain barang-barang laris dulu ya di ini. Untuk minumannya sediain barang-barang yang laris dulu, misalkan teh pucuk, kemudian air mineralnya sediain aqua dulu aja, karena aqua ini laris manis ya, jadi semua barang tuh sediain yang laris-laris dulu aja. Dan stoknya juga jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit dulu aja, yang penting komplit, yang penting ada. Untuk ciki-cikinya kita sediain yang laris manis dulu ya. Nah ini ada ciki panser ini laris banget. Nah ini karena harganya cuma 500-an, dan kemudian ini dalamnya ada hadiahnya ya. Nah ini juga, ini nih ciki cita tolet, ini juga laris ya, kita pokoknya ada beberapa aja. Nah kemudian ini nih ciki prempis ini harganya cuma 2000-an. Terus ini rasanya enak, jadi laris juga ya ini. Pokoknya kita sediain 3 macam aja dulu, kalau misalkan modal kita yang pas itu ya. Jangan terlalu banyak-banyak dulu, yang penting ada, yang penting anak-anak di sini bisa jajan ke toko kita. Dan sediain gas melon yang kecil aja, jangan terlalu banyak, yang penting ada ya, 5 biji ke berapa biji gitu, yang penting ada. Nah kita juga sediain aqua galon dulu, walaupun cuma ada 5 piece atau 3 piece nggak apa-apa ya. Terus air isi ulangnya juga. Tapi kalau mau cepet habis nih, cepet laris manis, kita anterin aja nih ke rumahnya. Kita pokoknya harus rajin ya, dan karena niat kita itu mau usaha dengan modal kecil tapi untung besar ya, untungnya cepet gitu, cepet berkembang tokonya. Nah kita anterin aja tuh ke rumahnya, itu biar jadi pelanggan kita semua tuh sekeliling rumah kita. Untuk rahasia yang kelima, stop nyetok barang yang cepat kadaluarsa ya, seperti misalkan beras yang terlalu banyak. Nah terigu jangan terlalu banyak, karena ini barang ini cuman tahan 1 bulan. Nah jadi untuk terigu sedikit aja dulu, kemudian untuk telur juga jangan terlalu banyak, kemudian gula merah ya, karena gula merah ini cepat lumer, jadi jangan terlalu banyak, sedikit aja dulu, yang penting toko kita tuh komplit, yang penting toko kita itu ada. Nah sekian aja video dari saya, Bunda Yeti, 5 rahasia sukses toko sembako dengan modal kecil untung besar. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.